Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktek pemeliharaan sasis. Nah, ini merupakan report sheet-nya atau perintah kerjanya. Yang pertama yaitu pemeriksaan atau pengukuran komponen rem cakram. Yang kedua pemeriksaan komponen rem tromol. Yang ketiga pemeriksaan jumlah minyak rem dan kebocoran master silinder. Yang keempat pemeriksaan tinggi pedal dan gerak bebas pedal. Yang kelima pemeriksaan sambungan kemudi. Yang keenam pemeriksaan suspensi. Yang ketujuh pemeriksaan bearing roda. Dan kedelapan pemeriksaan tekanan ban dan kondisi ban. Nah, nanti paduan kita atau patokan kita adalah menggunakan manual book ini. Ini merupakan manual book sistem rem Suzuki EPV. Kemudian ini adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk praktek atau selama praktek, yaitu ada vernier caliper atau jangka sorong, ada yang besar dan kecil. Nanti yang besar untuk mengukur diameter tromol. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kunci momen sini atau kunci torsi. Ini untuk mengencangkan baut pada roda nanti supaya tidak berlebihan kekencangannya. Kemudian ada minyak rem, kemudian ada paslin atau gemuk, kemudian ada amplas untuk mengamplas bagian yang perlu diamplas nanti, misalkan untuk kampas rem atau pad rem. Kemudian ada sikat baja dan kuas di sini untuk kebersihan atau pembersihan nanti. Kemudian alat ukurnya ada dial indikator atau dial gauge. Kemudian ada juga untuk pengecekan tekanan ban. Kurang lebih itu. Nah, di sini ada tambahan lagi. Ini untuk menyopot pentil ban ya. Apabila tekanan ban berlebihan nanti bisa dikurangi menggunakan ini. Yaitu. Kemudian tambahan lagi, apabila kendaraan belum didongkrak, nanti silahkan didongkrak dulu. Di sini ada dongkrak buaya. Kemudian kebetulan ini sudah posisi terdongkrak, jadi kita nanti prakteknya sudah posisi dongkrakan. Untuk posisi jack stand nanti jangan lupa diletakkan pada kondisi yang kiranya aman atau tidak bergerak. Ini bagian depan. Kemudian kita lihat untuk bagian belakang seperti ini. Pada bagian belakang kembali lagi untuk report sheet-nya. Nanti di sini tertulis berapa hasil pengukurannya dan berapa standarnya. Nah, nanti jangan lupa semua wajib dibandingkan dengan buku manualnya. Itu adalah patokan kita untuk bekerja. Nah, untuk mempermudah di halaman berapa supaya menghemat waktu untuk mencari yang diinginkan, nanti bisa dilihat di daftar isi. Nanti silahkan dicek apa yang mau dicari, kemudian dicek di halaman berapa supaya tidak memakan waktu. Seperti itu salah satu triknya. Untuk praktekan yang akan pertama kali kita kerjakan adalah pemeriksaan atau pengukuran komponen rem cakram. Seperti ini. Langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Oke, pertama kali kita lepas baut rodanya.
kendorkan terlebih dahulu supaya nanti bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat. Kemudian taruh baut di tempat sekiranya tidak mengganggu saat kita akan melakukan pekerjaan. Ada 5 baut, jangan sampai hilang. Taruh di bawah kendaraan supaya tidak mengganggu. Oke, setelah baut roda terbuka, kemudian roda dilepas. Nah, ini adalah gambaran dari sistem rem, tipenya cakram, bagian depan. Ini komponen rem cakram pada Suzuki EPV. Nah, di sini adapun komponen dari rem cakram. Yang pertama di sini ada piringan cakramnya ini atau disc brake-nya. Kemudian di sini ada kalipernya, kaliper. Kemudian di sini ada nanti baut penahannya, ada 2. Nanti yang akan kita lepas adalah yang bagian bawah ini. Ini menggunakan baut ukuran 14. Kemudian di sini ada bladder plugnya atau ada baut atau saluran bladingnya. Jadi untuk pembuangan udara palsu di sini. Kemudian nanti di dalamnya ada piston, nanti kita bongkar. Kemudian ini kanan kiri terdapat pad remnya, ini pad remnya. Kemudian siapkan kunci ukuran 14. Ini kebetulan kunci kombinasi pas ring. Kemudian kita kendorkan yang bagian bawah dari baut penahan kalipernya, bagian bawah bukan bagian atas. Kalau sudah kendor, supaya cepat bisa dikendorkan menggunakan tangan. Ini seperti ini. Kalau sudah, nanti kalipernya bisa diangkat ke atas seperti ini. Kemudian nah, ini adalah pad remnya, atau kalau biasa disebut dengan kampas remnya. Ini. Nah, kemudian ini yang saya sebutkan sebagai piston tadi. Ini pistonnya, kemudian ini seal pistonnya. Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran. Yang pertama yaitu ketebalan pad remnya tadi. Pad remnya adalah ini. Kemudian untuk pemeriksaannya kita menyesuaikan dengan manual booknya seperti ini. Siapkan penggaris, kemudian perhatikan pada gambar. Yang dicek hanya yang pada kampasnya saja.
seperti ini. Nah, kemudian diukur hasilnya berapa, kemudian nanti silahkan dibandingkan dengan standarnya atau pada manual booknya berapa. Patokan kita adalah manual book seperti ini. Ini ya, ini kira-kira ada 9 mili, dan sesuai dengan manual book 9 mili masih masuk pada standar. Pada manual book di sini tertulis limitnya adalah 1 mili, berarti masih lebih dari 1 mili, artinya masih sesuai dengan batas minimalnya, seperti itu. Kemudian untuk job yang kedua, pada rem cakram ini adalah ketebalan cakram. Nanti alat yang kita gunakan adalah mikrometer. Nah, kenapa menggunakan mikrometer? Karena apabila menggunakan jangka sorong, nanti bisa saja bagian tepi pada piringan ini masih utuh, sedangkan yang bagian tengah sini sudah aus atau terkikis. Nah, nanti itulah yang menjadi alasan kenapa kita menggunakan mikro, ya, karena mikro nanti kan bisa di sebelah tengah atau bagian dalamnya. Siapkan mikrometer, kemudian langsung saja kita letakkan pada bagian yang belakangnya tidak ada penutupnya pada piringannya, kemudian dikencangkan. Seperti itu. Nah, nanti silahkan dicek standarnya berapa pada buku manualnya. Seperti ini. Standarnya adalah 18 mili dan limitnya atau batas maksimalnya atau batas toleransinya adalah 16 mili. Berarti kalau kurang dari 16 mili itu harus diganti. Nah, kita cek ini berapa. Nah, ini pas di angka 18, berarti ini masih sesuai dengan standar pada buku manualnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keolengan cakram. Pertama kali turunkan ini kalipernya, kemudian siapkan dial indikator atau dial gauge-nya. Ini dial gauge-nya. Oke, sebelum kita pasang dial gauge-nya, terlebih dahulu kunci piringannya menggunakan baut roda supaya ini tidak oblak ya. Nah, nanti sekiranya kencang saja, yang penting dua sisi nanti sudah terkunci.
kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk pemasangan bial gignya, bagian yang bermagnet ini tempelkan pada bagian shocknya atau bagian shock absorber bagian depan. Seperti ini. Kemudian kunci. Ini ada bagian atasnya. Ini untuk kemagnetan ke sini off, ke sini on. Artinya kalau on nanti kemagnetannya akan muncul seperti itu. Pemasangannya seperti ini. Kemudian silahkan diatur sekiranya mudah diamati. Kemudian ini di sekiranya menempel. Nanti usahakan jarum di ujung sini ini sudah menempel. Bisa kita coba diputar. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti untuk pointernya ini, jarumnya ini usahakan di angka 0. Kita kalibrasi dulu di angka 0. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti pada bagian sini bisa ditandai dengan spidol atau kapur. Mohon maaf, ini karena masih oblak, nanti bisa ditambahkan ring seperti ini sebelum baut rodanya supaya tertekan, karena pada posisi tadi itu ternyata untuk piringannya belum tertekan. Nah, ini lebih kencang. Nah, usahakan tidak oblak ya. Kalau tadi sebelum diganjal ring masih oblak, ini sudah aman, tidak oblak. Oke, kalau sudah kita rasa tepat di angka 0, nanti sebelum kita mulai perputarannya tandai terlebih dahulu di sini supaya tidak berputar-putar. Nanti cukup satu kali putaran saja. Bisa menggunakan pensil, kebetulan di sini yang ada adalah pensil. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat nanti berputar berapa strip ya. Nanti satu stripnya adalah 0,01. Ya, ini kira-kira berputar satu strip. Nah, kita ulang lagi. Kalau dirasa belum mantap bisa diulang. Ya, ini maksimalnya memang hanya satu strip. Berarti keolengannya adalah 0,01 mm. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan buku manualnya berapa. Oke, bisa dilihat di sini. Di buku manual tertulis limit kemiringan disknya atau piringan tadi ada 0,10.
padahal tadi di pengukuran 0,01 berarti masuk dalam kategori baik karena di bawah limitnya, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu durasi videonya, nanti silahkan dipasangkan semua yang kita lepas seperti semula. Misalkan patremnya nanti silahkan dipasang, kemudian jangan lupa oleskan grease atau gemuk atau paslin di bagian yang sering bergesekan. Nanti ada di ujung sini, kemudian sini, kemudian di sebaliknya sini, sebalik platnya ini juga dipasangkan atau dioleskan gemuk seperti itu. Itu ya. Jangan bingung untuk pemasangan pat rodanya, untuk pemasangan pat remnya. Ini sebelah mana nanti bisa dilihat di plat bagian belakang. Yang pendek nanti di bagian belakang sini, yang lebih panjang nanti di bagian depannya. Kalau dilihat di sini ada bekas pistonnya, berarti ini bagian belakang. Selanjutnya, unit kompetensi yang kedua adalah pemeriksaan atau pengukuran komponen rem tromol. Alat dan bahan yang kita gunakan, alatnya yaitu ada vernier caliper atau jangka sorong yang pendek atau yang kecil. Ini nanti untuk pengukuran ketebalan kanvas remnya. Kemudian ada vernier caliper ukuran yang lebih panjang untuk mengetahui diameter tromolnya. Kemudian di sini ada tang, ada dua jenis tang, yaitu tang lancip dan tang kombinasi. Kemudian ada obeng yang kecil, boleh positif boleh negatif, tidak masalah. Nanti untuk pemasangan dari springnya atau dari pegasnya itu. Kemudian di sini ada kunci roda untuk mendorkan baut rodanya. Itu jangan lupa
patokan kita adalah menggunakan manual book ya, supaya tidak bingung dan tidak salah. Langsung saja kita lepas rodanya. Lepas rodanya, usahakan ditaruh di bagian yang tidak mengganggu kendaraan. Kemudian kita lepas tromolnya. Nah, nanti apabila sulit di sini terdapat lubang, nanti bisa dipasangkan baut untuk melepas tromolnya. Seperti ini. Ini merupakan gambaran dari rem tromol bagian belakang Suzuki EPV yang sudah dilepas tromolnya atau penutupnya. Kita bahas satu persatu komponennya. Di sini ada backing plate-nya di bagian belakangnya ini. Kemudian di sini ada silinder roda atau wheel cylinder. Kemudian di sini ada karet penutupnya atau karet sealnya. Kemudian di sini ada kampas remnya, kampas rem atau biasa disebut dengan brake shoe. Ada dua kanan kiri. Kemudian di sini ada adjusternya atau pengaturannya. Ini. Kemudian di sini ada spring. Ini spring untuk pengaturannya atau pegas untuk pengaturannya. Kemudian di sini ada pegas pengembali, ada dua, atas dan bagian bawah. Pegas pengembali. Kemudian di sini ada pin penguncinya. Ada dua juga kanan kiri. Kemudian ada juga spring penguncinya di sini. Ada dua kanan kiri. Kemudian di sini ada tuas untuk atau gagang untuk rem parkirnya ini. Nah, nanti ini springnya untuk melepas didorong dulu. Ini menuju ke tuas rem parkir. Kemudian ini untuk tromolnya yang akan kita ukur diameternya nanti di sini menggunakan jangka sorong yang besar. Terlebih dahulu kita lepas springnya. Ini spring untuk pengaturannya. Letakkan di bagian yang sekiranya tidak mengganggu. Kemudian sekiranya sudah, kita bisa lepas spring yang lain. Bagian bawah dulu bisa, bagian atas dulu bisa. Ini. Nah, seperti ini. Jangan terbalik nanti pemasangannya. Kemudian kita lepas pin penguncinya menggunakan tang kombinasi. Kita tinggal lepas seperti ini.
diikuti dengan penyetelannya. Kemudian kalau satu sisi sudah beres, kita bisa lanjut ke sisi yang lain. Seperti ini untuk springnya nanti kita bisa dorong supaya lebih mudah melepasnya. Lebih mudahnya kita tarik seperti ini. Ini ya. Nah, silahkan dicek pada job sheetnya atau report sheetnya perintahnya apa saja yang harus dilaksanakan. Untuk ketebalan kanvas nanti kita ukur, kemudian diameter tromol kita ukur, pemeriksaan kebocoran silinder roda ini kita amati apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian yang keempat, pemeriksaan backing platnya juga dilihat apakah ada keausan atau kerusakan atau tidak. Kita ke pemeriksaan nomor 3 dulu, yaitu kebocoran silinder rodanya. Nah, nanti bisa dicek di sini, bisa dilihat apabila ini tarik seperti ini ada minyak rem yang keluar, berarti ada kebocoran. Patokannya hanya itu ya. Ini kita tarik, nanti bisa menggunakan obeng atau kalau kuat menggunakan tangan seperti ini bisa menggunakan tangan. Nah, ini tidak ada kebocoran, berarti aman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan backing plat. Nah, silahkan dicek di bagian sini apakah ada yang rusak atau tidak. Kemudian di sini apakah ada, biasanya ini karena ada gesekan kemudian aus, jadi ini terkikis, tapi ini aman. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan ketebalan kanvas rem. Sebenarnya tidak hanya dilihat dari ketebalannya saja, tapi kondisinya, karena biasanya ini yang tidak ori atau KW biasanya keras, jadi harus diganti juga apabila ini kok masih tebal tapi kondisinya sudah keras. Itu ya. Nanti untuk ketebalan silahkan diamati, keduanya dicari di bagian mana yang sekiranya paling tipis ya. Kita ambil contoh yang ini, kemudian ambil jangka sorong untuk mengukur ketebalannya, karena sesuai dengan buku manual di sini ketebalannya yang diperiksa adalah kampas dan show-nya, rimnya. Jadi dua-duanya ini kita ukur, tidak hanya kampasnya saja. Seperti itu. Silahkan gunakan jangka sorong. Kemudian dicari bagian mana yang paling tipis, dikira-kira saja. Oke, kita baca langsung. Terlihat. Nah, ini hampir di 6 mili, tapi belum di 6. Kita lihat yang segaris, yaitu di angka 9. Ini ya, di angka 9. Berarti ini 5,9 mili. Sedangkan pada buku manualnya tertulis standarnya 6 mili.
dan limitnya 3 mili. Ini ya, jadi standarnya 6 mili, limitnya 3 mili, berarti itu masih jauh dari limitnya, yaitu 5,9 mili, berarti masih kategori baik. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan diameter tromol. Di sini kita akan mengukur berapa diameter tromol tersebut menggunakan jangka sorong. Ini jangka sorong yang ukuran besar. Nah, jangan lupa pastikan pengukurannya tepat di bagian tengah supaya akurat. Nah, nanti kita bandingkan dengan buku manualnya. Nah, apabila sudah terukur seperti ini, kita bisa tarik, kemudian kita baca. Nah, di sini kelihatan. Kita baca lagi. Di sini angka 21 di sini. Ini 22, berarti ini 21,90 yang lurus 6, yaitu 21,96 cm ya. Kemudian kita cek di manual booknya, atau apabila kita jadikan mili berarti 219,6 mili. 219,6 mili. Nah, kita cek di standarnya, karena di standarnya milimeter supaya pembacaannya lebih mudah. Di sini standarnya 220. Kemudian limitnya adalah 222 mili. Berarti tadi masih masuk pada kategori baik karena belum melebihi limit. Seperti itu. Apabila semua perintah kerjanya sudah kita lakukan atau kita kerjakan, kita pasang kembali semua komponen, yaitu kebalikan dari cara pembongkarannya. Jangan terbalik posisinya seperti ini, jangan terbalik di sini, nanti bingung. Ini nanti bisa didorong untuk masukkan ke dalam gagangnya ini atau tuasnya. Nah, silahkan dicek. Apabila ini keras, kemungkinan rem parkirnya atau tuas rem parkirnya di bagian kemudi masih belum di nolkan ya, masih masih bekerja seperti itu. Ini kemudian pasangkan pinnya, kemudian pasangkan springnya ini untuk penguncinya. Diputar supaya bisa mengunci. Kalau sudah, kita pasangkan
posisi yang lain. Jangan lupa pasang dulu pengaturannya. Seperti ini ya posisinya, yang ada geriginya seperti ini. Nanti di sebaliknya yang ada tuas rem parkirnya, jadi sebelah kanan seperti ini. Pasangkan kanvas rem sebelah kanan seperti ini, kemudian pasang pin dan penguncinya atau springnya. Tahan di bagian belakang, tarik kemudian diputar supaya bisa mengunci. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan pasang ini springnya, ini pegas pengembalinya yang bentuknya seperti ini sebelah kanan. Ini ya. Kemudian springnya kita pasang menggunakan obeng kecil. Ini fungsinya untuk menarik ke dalam, karena pakai tang nanti akan kesulitan seperti ini. Itu. Kemudian pasang spring yang bagian bawahnya. Seperti ini, sama alat yang digunakan obeng min. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa ini untuk penguncinya atau pengaturannya, spring pengaturannya. Posisinya seperti ini. Nanti seperti ini ya. Kemudian nanti springnya masuk sini dan dikaitkan dengan bagian bawah ini nanti. Ini pakai tang sepertinya bisa kita coba. Seperti itu. Kalau semua sudah beres, silahkan pasang kembali tromolnya seperti ini. Nanti ini bisa diatur ya, jadi mau seberapa apakah kurang
mengerem atau tidak nanti diatur. Jadi yang diatur adalah gerigi-gerigi pada adjuster ini atau pada pengaturannya ini. Ini dicongkel menggunakan obeng min. Dicongkel kurang seberapa, apakah terlalu lebar jaraknya nanti bisa dipendekkan, terlalu pendek nanti bisa dilebarkan, seperti itu. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, bisa pasang roda seperti semula. Kemudian pasang kembali roda seperti semula. Silahkan dipastikan sebelum nanti dijatuhkan jadinya semua roda atau baut roda semua dalam kondisi sudah rapat. Kalau sudah, nanti dikencangkan menggunakan kunci roda. Nanti kalau semua sudah dirasa maksimal kencangnya pada saat di atas, baru diturunkan menggunakan dongkrak seperti itu. Kemudian pasangkan penahannya ini, letaknya di sini, tarik saja. Kemudian letakkan di kap mesinnya seperti ini, sudah aman. Selanjutnya periksa apakah kondisi minyak remnya mencukupi atau tidak, atau malah berlebihan. Pengecekannya cukup dari luar saja. Di sini ada batas maksimalnya dan di sini ada batas minimalnya. Ini berarti minyak rem tidak boleh kurang dari batas minimal dan tidak boleh melebihi batas minimalnya. Ya, ini masih kondisinya baik, masih sesuai. Ini hampir di max. Kemudian periksa apakah ada kebocoran pada master silindernya. Nah, kalau bermasalah biasanya di sambungan-sambungan seperti ini ada cairan yang keluar atau minyak rem yang keluar. Ini kering berarti aman.